Yo, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin ya, dan juga AAV teman-teman ya. Udah lama kita nggak bahas untuk AAV, so kita akan bahas untuk video kali ini. Jadi kemarin itu udah dibahas untuk Bitcoin dan juga Matic. Sebelumnya ada Chainlink, UMA, dan juga ING teman-teman ya. So, tanpa basa-basi kita akan bahas dulu. Kita lihat untuk Fear and Greed Indexnya ada di level 50. Ini which is netral ya, sebelumnya udah 60-an gitu ya, minggu-minggu lalu. Dan udah mulai berkurang gitu ya, karena ya akhirnya Bitcoin koreksi kembali. So ya, jadi kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin secara daily time frame ya. Ini adalah beberapa area yang kemarin juga sudah saya sampaikan di video Bitcoin kemarin ya, untuk menjadi istilahnya bahan pertimbangan lah beberapa area tersebut. Dan for the first time ya, pada 22 Januari dia closing di 39.500 dolar secara daily. Kemudian tadi pagi ini adanya bull candle ya, closing di 39.875 dolar ya, which is kita bisa lihat setelah dia testing ke psikologis level ya di 39 sampai 40.000 dolar ya, reaksinya baru sekecil ini. Kita bisa lihat nih, reaksinya baru sekecil ini, belum yang bikin tail candle atau reaksinya closing candlenya tuh bull bener-bener mantap banget, itu belum. Kita lihat ya, secuil aja gini teman. Nah, kalau misalkan dia berangsur-angsur setelah di sini, kita bisa level area ini ya di 41.200 dolar. Ini ada red candle besar ya, red candlenya bener-bener badannya itu hampir full ya, cuman ada sedikit tail candle bagian bawah. Berarti adanya indikasi benar-benar seller itu pegang kontrol di market ya. Kemudian dari sisi buyersnya pun ya belum terlihat begitu signifikan ya. Jadi kalau ini yang terjadi bisa saja ya, beberapa skenario bisa terjadi tentunya. Yang pertama adalah at least dia naiknya secara perlahan nih ya, ngejar area resisten terdekatnya nih di area ini ya. Tentunya secara bertahap, berarti beberapa candle tentunya ya. Bisa aja nanti closingnya cuman bikin tail candle ke atas ya, testing aja sebelum lanjut turun. Itu yang pertama. Atau yang kedua adalah dari area sini dia cuman sideways aja ya, at least cuma sideways aja sebelum dia melanjutkan penurunannya ya, ngejar area 35.000 37.000 dolar untuk si Bitcoinnya. Oke. Nah, untuk skenario yang terakhir adalah the worst case skenario-nya. Setelah dia drop seperti ini, kita bisa lihat ya pada pergerakan sebelumnya. Ini rejection strong, drop signifikan, naik sedikit, drop lagi, ini sideways doang, drop lagi. Ya, bisa aja dari sini setelah sideways sedikit seperti ini, kemudian dia langsung lanjut turun lagi. Either dia ngejar 35 sampai 37.000 dolar untuk si Bitcoinnya. Ya. Jadi kalau menurut teman-teman bagaimana, bisa tulis di kolom komentar bawah video ini, entah apakah skenario 1, 2 ataupun 3 yang menurut kalian lebih make sense ataupun lebih kemungkinan besar terjadilah ya untuk si Bitcoin secara jangka pendek ya. Karena bisa kita lihat juga reaksinya di sini adanya bull candle sedikit, sama seperti sebelumnya nih. Ini ada bull candle, nggak lama sideways doang lanjut turun ya, seperti ini. Ini ada bull candle lanjut turun, naik, baru lanjut turun lagi gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan atau di prepare buat teman-teman. Balik lagi, saya sudah sampaikan beberapa kali ya untuk area DCA nya ini menjadi area ideal. Mungkin buat teman-teman, nanti takutnya nggak turun ke 35 gimana? Ya udah di area sekarang aja DCA. Ya namanya DCA itu nggak ada masalah teman-teman. Toh juga buat 1 tahun 2 tahun ke depan gitu ya teman-teman, untuk estimasi jangka waktunya. Jadi ya nggak ada masalah. Tapi mungkin buat teman-teman yang takut nanti ketinggalan atau apa, ya balik lagi beli juga nggak masalah ya. Toh juga udah diskon kok, dari 49.000 ke 39 ribuan gitu ya. Udah diskon lumayan banyak gitu ya. Palingan itu secara daily time frame yang perlu diperhatikan ya, beberapa areanya masih sama. Ketika memang dia adanya retracement, itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk sell short ya. Balik lagi nanti dipantau di lower time frame-nya. Tapi kalau dari arah sini dia seperti sebelumnya nih di sini dia cuma sideways aja ya, nggak adanya reaksi dari buyers, kemudian dia perlahan-lahan turun ya, bisa aja ngejar next area target ke 35.000 dolar untuk si Bitcoinnya ya. Jadi kita bisa lihat di sini penurunannya pun cukup agresif ya. Ketika nanti adanya retracement mungkin bisa dipantau atau dimanfaatkan untuk sell short. Tapi bukan hal yang nggak mungkin ketika kita melihat pergerakan-pergerakan sebelumnya ya. Dia turun,
Ya sideway turun lagi, sideway di sini langsung boom turun lagi, ya kemungkinan bisa aja sideway untuk lanjut turun lagi. Plus balik lagi pembahasan saya sebelumnya, dia ini udah overextend nih terhadap garis warna biru itu adalah EMA 200. Sama seperti pergerakan sebelumnya nih. Ya di sini udah naik, nih di sini ada gap ya, bukan gap sih, maksudnya ada kekosongan, overextend terhadap EMA 200, testing lagi. Di sini juga tuh jauh banget terhadap EMA 200, akhirnya perlahan dia menghampiri lagi, testing lagi. Di sini juga udah akhirnya mantul strong, akhirnya testing lagi walaupun sempat terbreakdown. Dan akhirnya di sini ya terakhir kali tes, boom, ini jauh banget teman-teman. Jauh banget ninggalin EMA 200. Ya si pasangannya Bitcoin ya ataupun koin-koin lain lah. Cuman biasanya kita bisa bilang juga ini punya magnet yang cukup kuat dan soon or later akan ditesting. Dan area sangat ideal itu di sekitar $35.000 untuk mentesting EMA 200-nya. Ya jadi bisa dipreparekan untuk teman-teman ketika testing di situ, bukanlah hal yang nggak mungkin ketika dia sama seperti sebelumnya nih. Ya, lewatin dulu sebelum dia benar-benar mantul. Ini juga breakdown dulu sebelum akhirnya mantul ya. Jadi bisa aja either dari area sini ya kemudian mantul, atau dia dibikin sedikit fake out dulu atau false break seperti ini. False break dulu sebelum akhirnya mantul. Nah, ini dia ya. Another perspektif kalau kita lihat pada pergerakan sebelumnya. Nah, ketika dia drop atau seperti fake out, kita bisa perhatikan kisaran berapa, bro. Di sini coba akan saya tambahkan sedikit, saya highlight di sini. Waktu dia bikin range di sini, teman-teman. Nah, di sini. Ya, ini di sekitar 33.000 sampai $33.800. Ya, di mana area itu sebelumnya ini sempat bikin tahanan sebelumnya naik korektif untuk si Bitcoinnya. Ya. Oke, next untuk si Bitcoin secara hourly. Nah, secara hourly-nya kita pembahasan masih sama, either dia akan visit next area target resistance-nya di sini. Itu di sekitar 40.500 sampai 40.900 dolar. Ya. Kemudian yang terdekatnya adalah EMA 55 nih, garis warna kuning. Kita bisa lihat pada pergerakan sebelumnya ini mendapatkan rejection, teman-teman. Ya di sini sempat naik, kemudian reject. Ini naik lagi, reject lagi, ini rejection lagi, dan ini posisinya lagi testing dan posisi sekarang pun lagi rejection. Nah, kalau ini yang terjadi bukannya hal yang nggak mungkin. At least untuk si Bitcoin testing dulu ke swing low atau previous low sebelumnya nih. Ya, di $38.500. Dan potensi apa? Potensi adanya double bottom kecil secara dalam 1 jam. Ya, kita lihat dulu reaksinya seperti apa di situ. Ya, kalau misalkan dia naik di sini hanya sekedar retest terhadap EMA 55, ya kemudian invalidasi untuk double bottomnya, ya akan ngejar next area lowest area selanjutnya. Nah, kalau secara 1 jam di sekitar berapa, bro? Di sini kita bisa lihat ya kecil seperti ini, sebelumnya menjadi area support resistance nih. Pada pergerakan sebelumnya ini coba akan saya extend ke samping. Dan ya kita dapat areanya di 38.200 sampai 38.382 dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan terlebih dulu aja untuk beberapa area tahanan terdekat ini. Ya, pertama di 39.300-an, 39.600-an, dan di bawahnya di 38.200-an, 38.300-an dolar ya untuk si Bitcoinnya. Namun ketika memang dia masih melanjut naik sekedar retest, ya kita bisa perhatikan area resisten terdekatnya. Secara zonasi udah saya sampaikan, teman-teman. Ya, plus ini akan di follow up dengan EMA 200. Nah, ke area sini. Ya, ini menjadi concern kita untuk posisi saat ini untuk si Bitcoinnya. Ya, minimal untuk kita pembahasan untuk AV secara daily. So far ini ATH-nya di 2021 itu di 673,37 dolar. Ya, dia sempat balap-balapan sama BNB. Akhirnya dia berangsur turun, dan di sini kita bisa gunakan juga sebuah trendline resistance. Ya, ini sempat terjadi atau kita bisa bilang falling wedge yang besar. Cuman sayangnya akhirnya dia breakdown, teman-teman. Ya, dia breakdown dan akhirnya terbentuk sebuah triangle lagi di sini. Akhirnya dia mampu break dari triangle pattern plus dari EMA 200. Kemudian EMA 200 dan 55-nya udah bull cross nih pada Oktober 2023. Ya. Nah, posisi saat ini untuk si AAV adalah dia udah break. Cuman yang perlu diperhatikan di sini coba akan saya highlight dulu ya. Ini sebelumnya menjadi area support resistance pada pergerakan AAV sebelum-sebelumnya. Ini coba akan saya highlight. Kemudian coba saya infokan ke teman-teman dari sini ya. Ini menjadi support, resistance, dan dia rejection dari level area yang sama di box merah ini. Ya, ini di sekitar 114 sampai 129,7 dolar. Ya. Nah, posisi saat ini adalah dia lagi retest nih, teman-teman, terhadap
resisten sebelumnya nih. Nih tuh. Ya, dia lagi testing walaupun sekarang udah terbreakdown dan testing terhadap EMA 200 nih, garis warna biru. Sebelumnya mendapatkan reaksi tapi belum adanya reaksi yang signifikan. Nah, kalau ini yang terjadi, dia closing di bawah EMA 200, next area target berapa bro untuk area retestnya? Next area target kita bisa gunakan dulu atau kita pantau area sini. Nah, ini sebelumnya terakhir kali harganya testing ya, retrace sebelum nanjak naik, walaupun nanjak naiknya itu kita bisa bilang bertahap ya, atau korektif. Kita bisa gunakan sebuah trendline support dan juga resisten tuh. Ya, nanjaknya itu di dalam channel aja, akhirnya dia sekarang ini posisinya memang udah closing di bawah channel ini dan breakdown. Maka next area target di box warna hijau ini ya. Kita coba ganti. Nah, di sini itu di 75,7 sampai 79,9 dolar. Dimana kalau saya extend ke samping dan ya, boom, ini menjadi support resisten pada pergerakan AAV sebelum-sebelumnya. Ya, jadi ini untuk next area target bisa diperhatikan. Lebih bawahnya lagi di sekitar 60 sampai 63 dolar. Ya, jadi buat teman-teman yang mau reakumulasi AAV kembali bisa diperhatikan untuk dua area ini. Ya, ini menjadi area terdekatnya ketika dia udah breakdown dari EMA 200 ya. So, sooner or later dia akan visit area ini, baru nanti dipantau untuk yang mau trading ataupun yang mau spot account. Ya, ini bisa menjadi pertimbangan ya untuk area akumulasi atau buyback kembali untuk si AAV. Ya, bukannya nggak mungkin. Mungkin nextnya akan mengejar ATH sebelumnya di sekitar 600-an dolar. Ya, gainnya cukup banyak lah, dimana kalau dibandingkan dengan BNB, AAV ini cenderung jauh lebih murah untuk harganya. Ya, saya pribadi masih mencoba untuk reakumulasi di AAV. Ya, bagaimana untuk teman-teman? Coba tulis di komentar untuk pendapatnya. Itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.